Teman-teman sekalian, saya ingat sekali ada sebuah lagu waktu saya masih sekolah minggu. Waktu saya sekolah minggu itu ada satu lagu yang sering kali dinyanyikan gitu ya. Lagu itu kira-kira gini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Referennya Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Teman-teman, apa yang kamu pahami atau waktu dengar lagu itu, apa yang terpikirkan oleh kita? Ya, yang di rumah ya, sekarang kan saya nggak bisa tunjuk ya, ayo kamu nggak bisa gitu ya. Waktu yang lalu masih offline mah, saya enak sekali ngomong, ya silakan sini, tunjuk di kursi mana. Sekarang nggak bisa, tapi saya berharap sekali semua siswa hari ini mengambil keputusan, saya pengen mendapat berkat dari firman, saya akan mendengar dengan baik, walaupun mungkin tidak ada yang menjaga saya pada saat saya lagi mengikuti ibadah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Apa yang kita pahami? Saya mencoba menyimpulkannya menjadi dua. Itu artinya hidup itu bukan lagi tentang kita. Jadi makanya dikatakan gak tentang saya lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Galatia 2 ayat 20 pun mengatakan hal yang sama. Karena aku tidak lagi hidup untuk diriku, tapi hidupku tentang Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, itu tentu dengan satu tujuan. Segala sesuatu diciptakan untuk Tuhan. Roma 11 ayat 36. Karena dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan berikanlah atau bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Nah yang kedua, hidup itu bukan tentang kita tapi tentang Tuhan. Selanjutnya adalah hidup ini bukan milik kita gitu ya. Tapi hidup kita ini miliknya Tuhan. Kenapa ini penting bagi kita teman-teman sekalian? Karena dalam kondisi sekarang saya tidak tahu ya. Tapi terakhir berapa bulan terakhir setelah munculnya yang namanya COVID-19 ini. Gak sedikit orang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan orang yang kehilangan itu merasa marah. Kenapa Tuhan mengambil papa saya? Kenapa Tuhan mengambil mama saya? Kadangkala kita lupa. Kalaupun Tuhan mengambil salah seorang dari orang yang kita kasihi. Harusnya kita bisa berkata, gak punya kita kok. Papa mama gak punya kita, adik kakak gak punya kita, opa oma gak punya kita. Kalau Tuhan berikan kita bersyukur. Tapi kalau Tuhan ambil, toh Tuhan mengambil yang menjadi miliknya. Saat seseorang percaya kepada Kristus. Saya tidak tahu posisi teman-teman sekalian, para siswa-siswi sekalian. Apakah kamu yang mungkin kelas 1 SMP, 2, 3. Apakah sejak kamu dari SD atau sampai sekarang. Apakah kamu sudah sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Saya gak tahu. Kebanyakan kalau saya tanya kepada para mahasiswa kalau saya lagi ngajar gitu ya. Kenapa kamu menjadi Kristen? Dia akan jawab, papa mama Kristen. Lihat ya, ini bawaan kita nih. Kenapa kamu jadi agama A? Papa mama agama A. Kenapa jadi B? Papa mama agama B. Kenapa C? Karena papa mama agama C kan gitu ya. Jadi kenapa? Oh saya mengikuti agama itu karena turunan. Keturunan orang tua saya pakai agama apa? Itu saya ikuti. Tapi hari ini saya mau garis bawahi. Kristen itu tidak pernah menyelamatkan. Kristen itu status agamamu Kristen. Kecuali kata Kristen seperti yang diucapkan di Antioquia. Dalam arti pengikut Kristus. Orang yang sudah percaya kepada Kristus. Teman-teman sekalian, saat seseorang percaya kepada Kristus. Hidupnya bukan dirinya lagi atau bukan untuk dirinya lagi. Tetapi untuk Tuhan. Mengapa saudara? Satu poin saja yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Mengacu ke bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 6 tadi. Ayatnya yang ke-20. Karena engkau dan aku atau karena kamu sudah lunas dibayar. Apa sih yang dipahami dari ayat ini tentang kata lunas dibayar? Itu sama kayak orang ya pada zaman dulu itu ada yang namanya budak ya. Budak itu biasanya kalau milik seseorang orang bisa perlakukan apa saja terhadap budak itu. Tapi tiba-tiba ada orang baik misalnya ya, kasihan nih budak menderita. Saya datengin tuh yang punya budak, saya mau beli dah budak kamu. Terus saya bayar misalnya gitu ya. Setelah saya bayar lunas,
Maka orang yang tadinya mantan tuannya gak punya hak lagi atas si budak itu. Budak ini akan menjadi milik saya. Dan saya akan berkata kepada budak yang sudah saya beli lunas itu, suka-suka saya mau ngapa-ngapain dia mah. Jadi makanya gitu ya, pada waktu kita berkata bahwa kita sudah lunas dibayar oleh Kristus gitu ya, bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah itu yang akan membuat kita ngerasa bahwa iya ya, bahwa sekarang ini saya nggak punya hak lagi atas hidup saya. Kayak tadi ya, si budak itu si tuan yang lama nggak punya hak lagi atas hidup si budak itu. Dan dia harusnya ke saya sebagai tuannya yang baru. Teman-teman sekalian, kamu sudah lunas dibayar. Pertanyaan lanjutannya adalah dibayar dari apa? Saya mengajak kita sedikit balik ke Kejadian 3. Semoga kita satu tahu ya isi Alkitab yang ini kan hal yang sangat penting juga gitu ya. Semuanya penting sih ya. 1-2 itu membahas tentang bagaimana Tuhan menciptakan gitu ya. Terus ada aturan main, ini ya nggak boleh ya. Ada satu pohon yang nggak boleh dimakan buahnya gitu ya. Kejadian 3 itu membahas tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah disinilah kita dibayar dari apa? Teman-teman sekalian, pada waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, kita ngelihat bahwa Tuhan sudah bilang, kalau nanti kamu makan buah itu, kamu akan mati. Dalam surat Roma berkata upah dosa adalah maut. Kita lihat lagi, maut akibat dosa adalah murka Allah. Keterpisahan dengan Allah. Ketika manusia yang adalah ciptaan itu terpisah dengan Allah yang adalah sang pencipta. Saudara, menurut saudara bisa gak sih yang namanya ciptaan itu hidup tanpa sang pencipta? Saya yakin harusnya gak bisa. Makanya kalau kita ngelihat, kenapa sih akhirnya muncul yang namanya agama? Kalau menurut saya memang dulu juga kita di Indonesia, enggak tuh kan kita masih lihat pohon besar terus menyembah gitu ya, animisme, dinamisme dan lain-lainnya gitu ya. Tapi akhirnya gak bisa dipungkiri, di dalam diri manusia yang belum mengenal Tuhan yang benar itu ada kekosongan. Ada sesuatu yang dia rasa ini harus dibereskan. Dia mencari sesuatu sosok yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang membuat dirinya merasa ada satu kedamaian. Dia mencari itu. Dan kalau kita ngeliat di sini memang gak bisa. Nah ketika manusia mencoba mencari Tuhan, menyelesaikan masalah dosa, gak bisa. Akibat dosa yang adalah maut dan murka Allah itu hanya bisa diselesaikan bukan oleh manusianya. Sehebat apapun manusia, secantik apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah maut dan murka Allah ini. Untuk bisa membuat dia berdamai lagi. Kecuali Allah sendiri yang menyelesaikannya. Teman-teman, oleh karena itulah gitu ya. Jadi setelah Kejadian 3 kita masuk ke sana. Terus akhirnya mereka berdosa. Terus setelah mereka berdosa akhirnya ya kita lihat lagi. Kita gak usah jauh-jauh dah ya, waktu berdosa saja. Waktu Tuhan datang, manusia kamu di mana? Gak ngaku kok kan mereka. Saya ya kalau saya masih ingat sekali kalau misal ya. Kalau mahasiswa saya datang terlambat, kalau dia bilang langsung, Bu saya datang terlambat karena saya bangunnya telat. Oh bangun telat lain kali jangan ya. Tapi tetap kadang-kadang saya izinkan masuk. Tapi ada yang bisa bilang gini nih, Bu ya tadi waktu mau pergi ke kampus atau waktu mau buka Zoom, tiba-tiba mama saya suruh A, B, C, D. Ceritanya seperti drama musikal. Kalau udah kondisi gitu saya kan langsung bilang, kamu gak jujur gitu ya. Nah saya ngebayangkan bahwa gitu. Kita nih saya merasa bahwa harusnya kan kamu jujur, kamu ngomong gitu ya. Tapi ini tidak gitu ya, kamu mencoba untuk membenarkan diri supaya gak ketahuan gitu ya. Nah teman-teman di sini dikatakan waktu Tuhan tanya, manusia itu juga gak datang sama Tuhan bilang Tuhan kami salah. Saya dan istri sudah makan tuh buah. Gak diomongin demikian sampai akhirnya Tuhan yang datang. Hai manusia di mana kamu? Masih saling tuduh lagi, kebayang gak? Bukan aku, Tuhan nih yang ngasih nih. Si Hawa juga gak mau kalah, itu si ular. Kita lihat ya, coba teman-teman perhatikan. Ingat tuh dosa bawaan dari nenek moyang kita kali ya. Kalau sering kali ketika kita salah yang kita cari adalah kambing hitam. Nah teman-teman, manusia itu malah bahkan inisiatif saja untuk menyelesaikan masalah itu. Gak ada. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang datang. Oleh karena itulah
Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ketika manusia itu dibawa murka Allah, ketika manusia itu harus binasa, ketika manusia itu harus menerima maut, kematian kekal itu. Hanya dengan cara kematian dan kebangkitan Kristuslah yang akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Satu bagian firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan keselamatan itu jauh sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Saudara, yang saya ingin katakan adalah mari sama-sama kita ngeliat bahwa gak ada untuk membereskan, untuk menyelesaikan itu Yesus. Makanya tadi ya di dalam salah satu di drama itu tadi saya lihat ada kutipan ayat ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 3:16 juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihi banyak orang. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, memberikan anaknya, datang hanya untuk satu tujuan, mati. Saya gak yakin tuh ada orang tua misalnya, yuk pengen punya anak, tujuannya apa? Biar mati, gak ada. Kecuali mungkin sakit kali gitu ya. Tapi karena ini penyelesaian itu harus melalui Yesus Kristus. Harus melalui anak Allah yang mati di kayu salib. Itu yang membuat akhirnya di situ kita katakan dibereskan. Kasih itu sehingga dikatakan bagi kamu yang percaya maka kamu akan diselamatkan. Teman-teman, mari kita sama-sama melihat bahwa ini sering saya rasa kita dengerin khotbahnya. Kalau kamu udah kelas 3 SMP apalagi Natal, Paskah, nggak tahu lagi ya ibadah-ibadah tiap minggu itu kan ada ibadah biasanya mata pelajaran agama misalnya. Itu kan paketan semua mungkin kita sudah dapat, kita sudah dengarkan gitu ya. Tapi balik lagi sejauh mana gitu ya. Sejauh mana saudara kita betul-betul bisa ngelihat, oh iya ya Tuhan Yesus itu sudah mati bagiku. Kematian dan kebangkitan Kristus yang tiap tahun kita rayakan itu dengan satu tujuan. Agar kita yang percaya kepada Kristus itu diselamatkan. Nah teman-teman, engkau yang paling tahu kok. Saya mengajak kamu 1-2 detik, 3 detik lah ya mikirin ya. Coba dalam 3 detik kamu pikirkan secara 3 detik saja. Andaikan hari ini Tuhan bilang adalah hari terakhirmu. Apakah engkau yakin surga itu menjadi milikmu? Saya ingat sekali waktu saya menghadapi beberapa orang anak muda yang menjelang dipanggil Tuhan. Semua berkata ke saya, Bu gak mau mati. Walaupun akhirnya dipanggil. Kalau kita yakin kita sudah percaya kepada Tuhan. Mau hari ini, besok, lusa atau kapanpun saja. Tuhan bilang stop. Jam kehidupan itu berhenti bagimu. Kita akan bisa berkata gak takut. Karena surga itu menjadi milikku. Mari sama-sama. Karena hidup ini kita gak pernah tahu. Yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin. Kalau udah waktunya mah waktunya aja. Tapi mari sama-sama kita ngelihat. Jangan sampai setiap firman yang kamu sering dengarkan. Yang sering kali kamu tahu dikatakan ke kamu Yesus juru selamat satu-satunya. Gak ada jalan lain untuk bisa kita masuk dalam surga. Menyelesaikan masalah murka Allah. Jangan sampai itu cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jangan sampai di titik akhir hidupmu. Kamu ternyata tidak mengenal dia. Kamu cuma sebatas tahu. Tapi tidak percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Apa bedanya dengan iblis waktu ngomong, jangan kau kesini anak Allah, kan ngomong dia mah. Takut dia sama Tuhan Yesus. Nah bagaimana dengan kita yang sudah dengar? Apakah kita saya enggak tahu, coba kamu tenangkan hatimu setelah nanti kamu mendengarkan firman ini. Nggak ada orang, mungkin kamu di kamar. Tuhan, apakah Yesus itu sudah sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan juru selamat dalam hidupku? Jikalau Yesus sudah menjadi juru selamat dalam hidupmu, bagaimana seharusnya kamu hidup? Bagaimana sikap kamu, sikap kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan? Tadi dalam ayat yang ke-20 pasal yang ke-6 dikatakan, muliakan Tuhan. Paulus penting sekali menegur jemaat di Korintus ini. Di situ dikatakan mereka melakukan banyak sekali dosa.
percabulan, perzinahan. Mereka betul-betul hidup mempergunakan tubuh mereka asal-asalan. Sehingga dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus ini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kita yang percaya Kristus ada Roh Kudus dalam diri kita. Kamu bukan milik kamu lagi. Kamu sudah dibeli, kamu sudah lunas dibayar satu kali. Kebayang saudara kalau kita masih kayak melakukan di kitab imamat. Berdosa dikit pakai ini, hewan ini mesti disembeli, hewan itu mesti diserahkan kemana, dibuat dilepaskan di padang gurun. Coba baca imamat. Kita enggak. Satu kali Kristus mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita yang percaya satu kali kepada Kristus. Keselamatan itu kita miliki. Dan tidak akan pernah pergi atau hilang dalam diri kita. Walaupun mungkin bisa jadi kita kadang-kadang bisa menjauh. Kita mulai bisa mungkin gitu ya. Kita mulai kayak rada gak peka lagi dengan pimpinan Tuhan. Mungkin ada dosa, mungkin ada hal-hal yang membuat kita jadi demikian. Oleh karena itu mari sama-sama kita ngelihat. Oh, saya adalah orang yang sudah menjadi milik Tuhan. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Muliakan Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Di dalam perkataanmu. Di dalam tingkah lakumu. Firman Tuhan berkata dalam Kolose. Apapun yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Lakukanlah dengan segenap hati. Karena itu kamu lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau kamu sempat belajar, gak perlu lagi harusnya guru itu panggil-panggil nama. Karena kamu hari itu bertanggung jawab sebagai anak Tuhan yang tidak asal hidup. Jadi gak perlu, halo Ida kamu kemana? Ida kok dipanggil-panggil gak ini ya gitu misalnya. Itu mahasiswa saya juga ada kayak gitu, saya panggilin. Tapi kami sudah bikin perjanjian. 3 kali dipanggil gak jawab, langsung saya silang. Saya anggap tidak hadir. Nah gak tahu mungkin di guru-gurumu banyak belas kasihan kayaknya kayak gitu ya. Ya wes lah ya, gak popo lah kan kayak gitu ya. Oh kok saya mah kagak. Saya panggil oke saya sebut lagi. Kadang kan tidak mau tuh diliatin tuh, tidak mau on cam ya. Maunya kan off cam. Karena gak mandi kayak ya. Gak apa-apa saya bilang, kamu tidak on cam gak masalah. Yang penting saat gue panggil lu jawab. Itu namanya kita bernegosiasi. Gue panggil lu gak jawab, gue silang lu. Nah akhirnya mereka tahu waktu saya sudah panggil. Kadang 3 kali ya dipanggil dia gak jawab gitu ya. Gak sampai nanti 15 menit lagi dia sudah langsung chat di WA. Bu tadi saya ke toilet. Gue gak tahu, gue gak mau tahu. Lu pikir mata gue bisa tahu lu mau kemana? Makanya ngomong sebelum dilakukan. Bukan sesudah dilakukan. Nah yang saya ingin katakan. Ya udahlah kalau kita mungkin saking kesel kita bisa negur dan lain sebagainya. Tapi pada waktu engkau dan aku berkata, oh iya ya aku anak Tuhan, aku sudah diselamatkan. Hidupku harus memuliakan Tuhan. Berarti hal-hal yang kayak gitu gak harus lagi diwanti-wanti, dipaksa-paksa. Oh saya lakukan ini kan untuk Tuhan, berarti saya mesti hati-hati. Berarti hidup saya gak boleh sembarangan. Makanya saya pakai kata itu yang kedua, gak asal hidup. Kita gak bisa lagi gunakan tubuh kita sesuka-suka kita. Tadi yang kita menjadi hamba dosa, sekarang kan hambanya Tuhan. Berarti ketika kita bilang kita menjadi hambanya Tuhan, berarti hidup kita harus sesuai dengan apa maunya Tuhan. Teman-teman, apa perbedaan perbuatan baik Kristen dengan agama lain? Perbuatan baik dalam agama, kalau agama lain ya kalau kita lihat mayoritas menekankan perbuatan baik itu mempengaruhi mereka. Apakah mereka akan bereinkarnasi menjadi lebih baik? Yang kedua mungkin perbuatan baik itu menentukan berapa durasi mereka mengalami penderitaan di neraka sebelum menuju surga. Tapi perbuatan baik dalam agama Kristen itu adalah buah dari pertobatanmu. Buah dari kamu berkata saya adalah anak Tuhan. Apakah papa mamamu bisa melihat kamu anak Tuhan? Apakah guru-gurumu bisa melihat kamu anak Tuhan? Apakah mungkin kakak adikmu yang sekarang kalian stay at home semua kan? Semua di rumah sekarang. Apakah mereka bisa lihat gila nih anak saya nih. Anakku ya betul-betul dia seorang anak remaja yang mengasihi Tuhan. Karena dilihat dari mana? Gak asal hidup. Hidupnya itu betul-betul bertanggung jawab. Melayani Tuhan. Kan kita sudah tahu nih Tuhan sudah sampai memberikan anaknya. Kita sudah lunas dibayar. Begitu besar kasihnya bagi kita. Dia sudah habis-habisan untuk kita. Makanya Rasul Paulus bilang.
Karena Tuhan sudah begitu menyatakan kasih karunia-Nya kepadaku. Oleh karena kasih karunia itulah aku bekerja lebih keras. Saudara, dia betul-betul merasa bahwa aku loh bukan orang yang baik. Tapi aku diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu aku ingin menghargai keselamatan itu. Dengan hidupku melayani Tuhan. Ada yang bilang, tapi kan gereja lagi, nggak lagi, semua gereja lagi online. Kita juga sekolah lagi online, semua lagi online. Gimana bisa melayani? Siapa bilang melayani hanya di dalam ruang gereja? Saat kamu membantu mamamu di rumah, kamu sudah melayani. Saat kamu membantu salah seorang temanmu yang mungkin susah untuk satu pelajaran karena kondisi kita lagi online. Terus kamu membantu dia, itu melayani. Pada saat kamu tidak merepotkan orang-orang di sekitarmu, bahkan kamu bisa menolong mereka, itu adalah sebuah pelayanan. Kalau kamu tanya apa itu melayani Tuhan, banyak banget. Saat kita berdoa untuk mereka yang ada di NTT karena korban banjir yang waktu saat itu, badai yang begitu luar biasa. Kamu sudah melayani Tuhan, gak dilihat orang. Kamu duduk, kamu bilang Tuhan kasihani mereka, Tuhan gerakan banyak orang termasuk saya. Untuk bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kamu sudah melayani Tuhan. Jadi siapa bilang kita gak bisa melayani Tuhan? Stop mengkotak-kotakan hidup. Seakan-akan dunia pelayanan hanya di dalam gedung gereja. Dunia pelayanan itu di mana engkau ada. Di mana engkau saat ini ada. Karena kita, hidup kita itu semuanya mempersembahkan tubuh itu enggak sebagian teman-teman. Seluruh hidup kita ini kita persembahkan sama Tuhan. Kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang bilang kan tadi kalau dibilang ya, kalau memang hidup itu tentang Tuhan dan untuk Tuhan. Permisi tanya tadi yang katanya yang dari drama tadi ada yang main games terus gitu ya. Dari main games itu dapat apa gitu ya. Kalau cuma akhirnya main akhirnya membuat kita tidak semakin dekat dengan Tuhan. Enggak dong. Kalau kita bilang hidup kita untuk Tuhan, berarti kita bisa nih memanage waktu kita. Kita bisa ngatur, ini kan Tuhan beri aku hikmat. Bangun pagi jam 7 gitu ya. Jam 7 bangun pagi terus sampai jam berapa misalnya gitu ya. Oh aku akan sekolah sampai jam 12 sampai jam 1 misalnya. Setelah itu bagaimana aku bertanggung jawab dengan hidupku itu. Teman-teman mari bersama-sama kita. Bukan orang yang bisa menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Tapi kamu karena sekarang gak ada lagi yang bisa mantau teman-teman. Kalau dulu kamu gak dengarkan waktu di kelas kamu ditegur sama gurumu. Kalau di sini kamu hadir misalnya secara online, secara offline. Mungkin saya bisa tegur kalau kamu gak dengar firman. Tapi saat ini kamu di rumah gak ada satu orang pun yang menegur. Kamu yang tahu. Dan kamu yang mengambil pilihan, saya harus bersikap bagaimana? Apakah saya akan menghargai karena saya sudah lunas dibayar. Tuhan sudah memberikan semuanya bagi saya. Apakah saya akan berkata, Tuhan karena engkau sudah memberikan semua bagiku. Aku pengen menunjukkan kepadamu bagaimana hidupku itu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Bagaimana aku bisa nanti melihatkan kepada keluargaku yang tiap hari ketemu mungkin ya. Dari bangun pagi sampai tidur lagi mungkin ketemu terus. Karena kan sekarang dibatasi kita mau keluar rumah. Mereka bisa lihat, nah betul-betul kamu mama atau papa, kakak atau adik bilang, saya melihat Tuhan di dalam hidupmu. Teman-teman sekalian saya teringat ketika saya melayani di sebuah panti asuhan. Ketika datang ke panti itu ada satu anak yang sakit. Karena anak itu sakit, saya datang, saya waktu itu masih di seminari ya. Saya semester 4 kali. Dan saya memang senang dari dulu itu pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Saya datang, dibilang ada yang sakit. Waktu sakit itu saya datang, satu anak tuh lagi terbaring di panti asuhan tersebut. Terus saya datengin, saya lupa saya bawa, kayaknya saya bawa biskuit. Enggak biskuit mahal kok, hanya biskuit biasa saja menurut saya. Saya masih mahasiswa, uang juga masih dari orang tua. Terus saya bawa biskuit itu terus saya kasih ke anak ini. Terus saya pegang tangannya, terus saya doa. Tuhan, hari ini saya mau berdoa untuk saya sebut nama anak itu. Tuhan sembuhkan dia, walaupun papa mama ndak ada di panti asuhan mereka. Mereka nggak bisa bilang, ma aku mau ini, aku mau itu, nggak bisa. Hidup kadangkala mungkin bagi mereka berbeda dengan hidup yang lainnya. Kalian mungkin sakit teriak-teriak dibelikan A, B, C, D supaya kalian semangat untuk makan. Mereka walaupun makanan apapun, walaupun harus nasi putih harus dimakan. Terus udah gitu saya bilang sembuhkan Tuhan, amin. Waktu saya bilang amin, anak itu natap saya kayak gini. Dia lihat terus dia bilang,
Kak, aku melihat Tuhan di wajahmu. Teman-teman, kamu bilang kamu anak Tuhan. Kamu bilang kamu sudah lunas dibayar. Kamu bilang kamu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu bilang kamu pengikut Kristus. Apakah semua orang di sekitarmu melihat Tuhan dalam hidupmu?